Halo guys, kembali lagi bersama saya Stephen di channel Bro View. Kali ini saya akan membawakan alur cerita film yang berjudul Gone for Good. Film ini berkisah tentang 10 tahun yang lalu setelah mengalami tragedi, seorang pria terjebak dalam misteri membingungkan lainnya saat kekasihnya menghilang. Seperti apakah kisahnya? Langsung saja, sebelum masuk ke ceritanya seperti biasa, siapkan apa? Ya tentunya kopi dan utbray untuk menemani kalian dalam menonton alur cerita film ini. Selamat menyaksikan dan celepon! Di awal film, diperlihatkan seorang wanita bernama Sonia sedang bermain dengan adiknya yang bernama Ines. Dan ini adalah tokoh utama dalam film ini yang bernama Guil. Dari atas rumahnya, Guil melihat Sonia mengingat masa indah sebagai mantan kekasihnya. Dan kebetulan rumah mereka berdekatan. Ini adalah kakaknya Guil yang bernama Fred. Fred berniat untuk pergi meninggalkan keluarga ini karena ayahnya makin benci kepadanya. Saat malam hari, Guil mendengar suara tembakan yang berasal dari rumah Sonia. Khawatir terjadi sesuatu, Guil segera pergi untuk mengeceknya. Ternyata kakaknya sedang terlibat perkelahian dengan seseorang yang membawa senjata. Sampai di tepi pantai, pelaku kembali menembak Fred hingga terjatuh ke dalam laut. Sementara itu, Guil sendiri masuk untuk melihat keadaan Sonia yang ternyata sudah tewas di dalam kolam. Kesimpulan yang bisa kita lihat, pelaku berkepala pelontos itu telah membunuh Fred dan Sonia tepat di hadapan adiknya yang bernama Ines. 10 tahun kemudian, Guil kini punya kekasih baru yang bernama Judith. Mereka berdua sama-sama bekerja di lembaga sosial, menyelamatkan anak-anak imigran gelap dari pergaulan bebas dan gangster jalanan agar diakui oleh negara. Hari itu, Guil dan keluarganya sedang berkabung karena kematian ibunya. Oh, c'est bon, tu vas pas t'y mettre aussi. Di sisi lain, Judith beralasan tidak bisa lama-lama karena dia dihubungi Sergio untuk pergi menyelamatkan seorang imigran yang terlibat dalam perampokan. Dalam pidatonya, ayah Guil menyebut meninggalnya istrinya karena 10 tahun terakhir ini dia selalu memikirkan kematian putra pertama mereka yaitu Fred. Sebelum pergi, dengan spontan Guil melamar Judith untuk menjadi istrinya. Y a pas de mauvais moment pour les jolies choses. Si toi Judith Conti, tu voulais devenir ma femme. Meskipun Judith menerimanya, namun Guil merasa ada yang janggal dengan langkah kakinya Judith. Dalam perjalanan, Judith menangis seakan dia ingin pergi dari kehidupan Guil, padahal hatinya begitu berat. Keesokan paginya, Guil pergi untuk menemui Judith di apartemennya, karena nampak seorang pria yang mencurigakan membuntutinya. Tiba di apartemennya, Guil tidak menemukan keberadaan Judith, bahkan barang-barang pribadi dan pakaiannya sudah tidak ada. Judith segera pergi ke kantornya di lembaga sosial khusus imigran. Rekan sekaligus bosnya yang bernama Dako mengaku tidak melihat Judith. Il voulait qu'on les rattrape avant qu'ils aient tout dépensé. Non, ça me dit rien, 2 tahun sebelumnya, perkenalan Guil dan Judith bermula saat wanita ini melamar untuk menjadi pekerja sosial di lembaga ini. Guil segera menemui Sergio karena yang dia dengar Sergio minta bantuannya untuk menyelamatkan seorang imigran. Tapi ternyata Sergio mengaku sudah lama tidak menghubunginya. Pesan terakhir yang diterima Guil adalah, "Aku akan selalu mencintaimu." Dako menilai itu ucapan perpisahan yang dikirim Judith. Guil tidak percaya karena dia baru saja melamarnya. Guil teringat kembali hari pertama Judith bekerja menemaninya menemui seorang imigran bernama Isaac yang akan mereka daftarkan ke negara. Judith ingin membuktikan kepada Guil bahwa dia layak untuk bekerja di lembaga sosial yang penuh dengan tantangan ini. On y va? Tu vas où là? Mereka berdua mendatangi kawasan imigran yang dipenuhi anak muda yang sedang ngelem hingga melakukan transaksi narkoboy. Saat Judith mendekati para pemuda itu, tiba-tiba polisi datang menggeledah mereka. Akibatnya, Judith dan Guil dibawa ke kantor polisi. Seorang polisi mengenali Guil sebagai pekerja sosial. Guil sengaja menutupi identitasnya di depan anak-anak karena dia tidak mau perjuangannya jadi sia-sia. Tapi tetap saja mereka harus menginap semalam.
karena sebagian polisi membenci pekerja sosial. Je sais pas, j'ai pas de problème avec toi. Guil mendapat petunjuk dari seorang imigran wanita yang melihat Judith dipukul seorang pria. Karena tasnya terjatuh, Judith mengambilnya lagi. Guil teringat Judith pernah mengaku jatuh hingga celana jeansnya kotor. Setelah memeriksa saku celananya, Guil menemukan sebuah kertas yang bertuliskan nama Vigo dan nomor ponselnya. Guil langsung menghubunginya, tapi pria ini langsung menutup telepon itu. Halo? Menurut informasi yang Guil dapat, si Vigo bekerja sebagai perantara yang membawa seseorang dari titik A ke titik B. Setelah menemukannya di kawasan imigran, tiba-tiba si Vigo kabur, padahal mereka hanya ingin berbicara dengannya. Les gars. Je sais pas. Kedekatan Guil dan Judith bermula saat wanita ini merasakan sesak nafas di kantor polisi itu yang menurut pengakuan Judith sering terjadi. Setelah pulang dari kantor polisi, mereka berdua buru-buru menjemput Isaac untuk menemui hakim agar mengesahkannya sebagai warga negara Prancis. Tiba-tiba, polisi mendatangi Guil menunjukkan foto 2 jenazah pria yang terlibat dalam organisasi kriminal alias gangster. Di bawah kuku mereka ditemukan serat kulit dan rambut seorang wanita. Setelah ditelusuri, DNA-nya ternyata milik Judith. Dan setelah itu, film pun berlanjut ke episode 2. Polisi masih menduga bahwa Judith terlibat dalam kematian 2 anggota gangster itu. Toi, tu crois que tu peux vivre avec quelqu'un comme ça? Guil sendiri masih dihadapkan dengan banyak pertanyaan. Apa yang sebenarnya terjadi kepada Judith? Pria anggun ini adalah Maeva, kakaknya Guil. Dia menemukan catatan yang janggal dari rekening mendiang ibu mereka. Tercatat 96.000 euro ditransfer kepada seseorang yang tidak dikenal di sebuah kafe. Kebetulan hari ini adalah jadwal pertemuan ibu mereka dengan pria tersebut. Mereka berdua bergegas untuk menemui pria itu. C'est lui l'amant de maman? Ternyata dia adalah seorang detektif yang dibayar oleh ibunya Guil selama 8 tahun terakhir untuk menemukan kembali Fred. Guil tidak percaya karena selama ini Fred telah tewas ditembak lalu jatuh ke dalam laut. Meskipun faktanya jenazah Fred tidak pernah ditemukan, detektif ini mengaku menemukan jejak Fred di Italia, terlibat dalam sebuah perampokan. Namun Guil dan kakaknya tidak percaya dengan omong kosongnya. Les victimes ont identifié la photo. Traîner en justice, ça me dégoûte. Mereka menuduh detektif ini memanfaatkan kelemahan ibu mereka untuk memeras uangnya. Meski begitu, Guil tetap minta bantuannya untuk menelusuri Judith. Kala itu, polisi menemui orang tua Sonia. Mereka meyakini orang yang berkelahi dengan pelaku yang membunuh putri mereka adalah Fred, anak dari tetangga mereka. Polisi berharap bisa menemukan ponsel milik Sonia untuk mencari petunjuk. Ternyata saat itu, Ines mengubur ponsel milik kakaknya di pekarangan rumah. Dan saat ini, Ines telah tumbuh dewasa. Wajahnya sangat mirip dengan mendiang kakaknya Sonia. Guil curhat kepada Ines tentang Judith yang pergi menghilang tanpa jejak. Ines merasa tidak asing setelah mendengar namanya. Mais Comment c'est? parce que je vous ai suivi plein de fois. Écoute, elle s'appelle Judith, on bosse ensemble, Sejak kematian kakaknya itu, Ines sering dihantui penampakan wujudnya Sonia. Guil mendapat informasi mengejutkan bahwa Judith pernah menjadi PSK dan pernah dihukum 3 kali dari tahun 2003 sampai 2007. Mec, elle me manque tellement. Dari catatannya, Judith pernah ditangkap di sebuah bar bernama Tigres dan mucikarinya bernama Louis. Singkat cerita, Guil dan Dako mendatangi rumah mucikarinya itu. Penghuni rumah sempat menolak untuk keluar. Jadi, mereka memancingnya agar melapor ke kantor dinas sanitasi karena masalah hama tikus dan cucunguk yang sedang merebak. Vous avez encore le temps, parce que les bureaux sont ouverts jusqu'à 1 heure. Setelah seorang wanita keluar dari rumah tersebut, mereka berdua langsung masuk. Menuju ke ruang bawah tanah, mereka melihat seorang pria tua terbaring dengan alat bantu pernafasan. Nah, dia bernama Louis, mucikari yang mengakui telah mempekerjakan Judith sebagai PSK. Guil yang emosi ingin mencabut selangnya, tapi Dako mencegahnya. Mereka langsung kabur karena wanita itu telah kembali.
Sedangkan Ines mengambil kembali ponsel milik Sonia yang dia kubur di tamannya, kemudian diberikan kepada Guil. Ternyata dari petunjuk ponsel itu, Judith dan Sonia saling mengenal. Termasuk teman sekamar mereka yang bernama Charlotte saat ngekos di Barcelona. En tout cas, si tu veux, on peut aller voir cette fille. Mereka berdua langsung menemui Charlotte. Quelques détails, un peu d'infos. Tu l'as connue, c'est ça? Menurut informasi, Judith dan Sonia terjebak dalam pergaulan bebas, dari mulai minuman keras hingga narkoboy. Karena circle-nya sudah berbeda, Charlotte memutuskan hubungan pertemanannya dengan mereka. Voilà, je suis désolée, en fait, faut que je... Ines mempunyai ide untuk melacak ponselnya Judith. Vous avez pensé à localiser son téléphone? Di bawah jembatan itu, Guil menemukannya. Oh putain. D'accord. Tiba-tiba, polisi datang ke rumah Guil memberinya informasi bahwa Judith ditemukan telah tewas di Paris. Dan setelah itu, film pun berlanjut ke episode 3. Masa lalu Dako terungkap di sini. Sejak muda, dia bergabung dengan kelompok gangster neo-Nazi yang disebut skinhead. Tak terima ibunya dihina, Dako langsung menghajar kawannya sendiri. Perkelahian mereka berakhir setelah pimpinan gangster ini datang. Mereka harus fokus dengan rencana unjuk rasa yang akan dilakukan esok hari. Demain, je vais tout le monde sur place à 18h pétante. Dako pada saat itu ditunjuk sebagai pimpinan misi. Seperti yang kita ketahui dalam sejarahnya, skinhead itu sangat rasis, hanya mengakui orang kulit putih. C'est bien, petit. T'as du cran. Parce qu'à partir de maintenant, c'est toi le chef de l'opération. Masa lalu Dako saat itu telah dikuburnya dalam-dalam. Kini dia sibuk dengan lembaga sosial yang justru menyelamatkan imigran yang kebanyakan orang kulit hitam. Tak hanya itu, wanita yang dia sayangi juga adalah kulit hitam. Comment va Guillaume? Guil mendapat informasi ibunya Judith ingin bertemu dengannya. Saat itu, Dako dan kelompok gangsternya seringkali membuat masalah dan teror terhadap kaum yang mereka anggap musuh. Guil terkejut saat ibunya Judith memberitahu bahwa Judith mempunyai anak bernama Alice yang sekarang berusia 8 tahun. Mais c'est sa fille, c'est la fille de Judith. Vous savez pas que Judith est... Guil kemudian melihat fotonya dengan kalung sama yang dikenakan oleh Judith. Guil merasa aneh begitu banyak hal yang disembunyikan oleh Judith, dari pembunuhan ganda menjadi PSK hingga memiliki anak. Dalam sebuah artikel, Guil membaca bahwa kematian Judith berhubungan dengan kelompok gangster di kota Irvine. Dako diajak untuk ikut menyelidiki ke sana menemui reporter yang menulis artikelnya. Dia sempat menolak karena Dako tidak mau membuka cerita lama dalam hidupnya yang sudah dia kubur selama 15 tahun. Dako, c'est la fille de Judith. Sesampainya di Irvine, reporter yang mereka temui menunjukkan lokasi apartemen tempat dua anggota gangster itu dibunuh. En fait, on voudrait savoir où ça s'est passé. Vous croyez que vous pouvez nous montrer? Nous montrer où ça s'est passé? C'est carrément un règlement de compte mafieux. C'est quoi qui vous fait? Kamar apartemen itu disewa atas nama Judith, tapi dia yakin Judith tidak membunuh mereka. Bon. Yang jelas, menurut teman polisinya, DNA yang ditemukan di lokasi itu sama persis dengan Judith, namun bukan dia. Ça veut dire que cette personne faisait partie de la même famille. Guil menduga itu adalah DNA-nya Alice. Setelah memeriksa lokasi sekitar, mereka menemukan kamera CCTV di depan apotek. Dako kembali teringat dengan kawan dekatnya yang bernama Jeff saat dia aktif dalam organisasi skinhead. Monsieur Carrier. La règle est simple. On ne bouge pas. Ternyata mereka berdua dibuntuti pria ini. Dako datang ke kantornya Jeff yang kebetulan berada dekat dengan lokasi pembunuhan Judith. Dako minta bantuan untuk melihat rekaman CCTV di depan apotek, tapi ternyata Jeff menolaknya. On aurait besoin de jeter un œil sur les vidéos de surveillance. Apalagi Dako menolak menjelaskan perjuangan lain yang sedang dia lakukan. Itu karena lembaga sosial yang Dako dirikan bertolak belakang dengan organisasi skinhead yang masih dipegang teguh oleh Jeff. Saat mereka bertengkar, diam-diam Guil mencuri kartu aksesnya. Réponds juste oui ou merde. Setelah mereka keluar, Dako khawatir Guil membencinya setelah mengetahui masa lalunya.
Tapi Guil yang bijaksana justru memujinya, karena Dako telah membuktikan arah hidup yang lebih baik selama 8 tahun terakhir ini. Mereka berjuang untuk para imigran dengan kulit gelap. Penyesalan hidup Dako berubah saat dia menemani adiknya yang dirawat di rumah sakit. Kebetulan dia satu kamar dengan anak kulit hitam yang ditemani ibunya. Di malam hari, mereka berdua menyusup ke dalam kantornya Jeff untuk melihat rekaman kamera CCTV di depan apotek. Ternyata, Guil melihat kakaknya Fred sedang membawa Alice. Masalah muncul karena petugas keamanan menciduk mereka. Karena mereka kewalahan, si pria misterius itu justru datang untuk membantu mereka. Diceritakan juga, kala itu Dako memukuli seorang wanita kulit hitam, padahal dia adalah ibu dari si anak yang dirawat satu kamar dengan adiknya. Akibatnya, Dako ditangkap pihak kepolisian dan dijebloskan ke dalam penjara. Sejak saat itu, ibunya Dako makin membencinya. Sebagai bentuk penyesalannya, dia rubah tato nazinya dengan bentuk lain. Tiba di rumahnya, Guil diserang dan diancam oleh Ostertag untuk menyampaikan pesan kepada Fred bahwa dia ingin bertemu dengannya. Siapakah sebenarnya Ostertag ini dan apa hubungannya dengan Fred? Ines merasa kasihan melihat Guil pulang dengan luka lebam di wajahnya. Là, et là. Dan setelah itu mereka pun celepot. Keesokan harinya, Guil datang ke rumah duka untuk melihat jenazahnya Judith. Tak diduga, ternyata Judith yang meninggal ini bukanlah Judith kekasihnya Guil. Lantas, di manakah Judith sebetulnya berada? Dan film pun berlanjut ke episode 4. Beberapa tahun sebelumnya, terungkap saat Judith yang bernama asli Nora terlibat perkelahian dengan seorang pria. Setelah berhasil merebut senjatanya, Nora langsung kabur. Guil kembali ke rumah si mucikari. Ternyata Judith yang terbaring di peti jenazah itu memang PSK-nya mereka, namun Judith kekasihnya Guil tidak dia kenali. Wanita ini mengaku kulitnya diukir oleh Louis karena tidak terima dirinya akan dinikahi pelanggan prianya. Dia sengaja membiarkan Louis hidup seperti itu agar merasakan penderitaan dan sakit seperti yang dia rasakan. Terungkap juga, Fredlah yang telah membawa Judith sebelum ditemukan tewas, dan Alice itu adalah anaknya. Yang dia tahu, Fred berhubungan dengan Alex dan Ostertag dalam menjalankan bisnis narkoboy. Lantas, apa hubungannya dengan Nora? Pada tahun 2015, rupanya Fred dan istrinya Judith serta putri mereka Nora ternyata berada di tempat penampungan yang sama di Italia. Untuk menemukan keberadaan kakaknya, Guil menemui sahabat Fred yang bernama Alex. Alex kemudian membawa Guil ke sebuah lokasi. Di belakang, Dako membuntuti mereka, tapi Alex bisa mengetahuinya karena itu dia tancap gas. Alex membuka fakta bahwa Fred telah menipunya dalam bisnis yang mereka jalankan bersama. Karena itu, Alex mengirim Ostertag untuk memburunya. Di atas tebing ini, Guil menceritakan tentang Judith pacarnya yang menghilang. Dia menduga ada hubungannya dengan kakaknya. Alex tidak peduli, dia mengancam akan membunuhnya jika mengganggu urusannya. Qu'est-ce qui a été écrit, c'est ça? Passez me voir parce qu'on a 2-3 trucs à se dire lui et moi. Benar saja dari atas bukit, Ostertag telah membidik mereka. Jika saja Alex memberi lampu hijau, maka dia akan menembaknya. Ternyata Alex menyuruh anak buahnya untuk mencari wanita itu demi mendapatkan Fred. Guil mencoba meyakinkan ayahnya bahwa Fred masih hidup. Namun ayahnya yang pikun ini tidak mau meresponnya karena baginya kakak Guil itu tetap saja sudah mati karena menyerah dengan hidupnya. Kala itu, Nora merasa terlindungi karena berada di dekat Fred dan istrinya. Dia sendiri jadi mengetahui banyak tentang Guil sebelum bertemu dengannya. Guil menceritakan harapan yang besar dari ayahnya kepada Fred dalam dunia tenis karena dia anak pertama.
Tapi Fred justru membuat onar menyakiti perasaan ayahnya. Daco meminta Guil untuk menghentikan pencariannya, fokus kembali bekerja. Tapi Guil tidak mau menyerah karena perjuangannya belum mencapai finish. Hari itu, Nora yang dekat dengan Alice memberikan kalungnya sebagai tanda persahabatan mereka. Tiba-tiba, penjahat itu kembali datang untuk membunuh Nora. Saat itulah Fred bertindak menghabisinya lebih dulu. Ines memutuskan untuk menjauh dari Guil karena dia sadar cinta sejatinya adalah Nora. Teringat dengan Wigo yang sempat melarikan diri, Guil minta bantuan Abdul untuk menghubungkannya dengan seorang bos gangster yang bisa membantunya menghadirkan si Wigo. Singkat cerita, ketua gangster ini bersedia membantunya asalkan Guil menyerahkan seorang imigran bernama Tony. Tak punya banyak pilihan, Guil bersedia menurutinya. Setelah kasus pembunuhan itu, Fred dan keluarga akan terus berlari. Sedangkan Nora bisa kembali pulang ke Prancis untuk menemui adik Fred yang bernama Guil yang dia sebut pria baik yang jauh dari dunia gelap. Wigo mengaku kepada Guil telah membantu kekasihnya Guil untuk pergi ke luar negeri dengan menggunakan identitas baru dengan nama Aurel. C'est fait ce matin. C'est quoi son nom? C'est quoi son nouveau nom? Aurélie Lunel. Tak mau buang waktu, Guil langsung mencari keberadaannya di sebuah hotel sebelum Judith pergi. Dan akhirnya, setelah melalui perjuangan yang cukup panjang dan berliku, Guil berhasil menemukannya. Terungkap bahwa Judith asli dan Fred kembali ke Prancis berharap hidup mereka akan tenang dilupakan oleh musuhnya Fred. Namun ternyata Fred tetap diburu mantan rekannya itu yang berakibat Judith terbunuh. Nah, karena berita itu, Nora memutuskan untuk lari dari kehidupan Guil karena dia takut akan menjadi sasaran selanjutnya. Nora kali ini berjanji tidak akan lari lagi dari Guil. Guil teringat dengan Tony yang akan diserahkan kepada komplotan gangster. Karena itu, diam-diam Guil segera membawanya ke panti asuhan. Rencana Guil berhasil, tapi akibatnya dia dihajar oleh ketua gangster ini. Yang mengejutkan, tempat persembunyian Nora ditemukan oleh Ostertag. Dan setelah itu, film pun berlanjut ke episode terakhir. Kembali ke hotel, Guil terkejut karena Nora sudah menghilang lagi. Nora! Dia kesal lalu pulang ke rumahnya dan tiba-tiba Fred muncul di belakangnya. Terungkap kisah masa lalu Fred. Sejak remaja bersama Alex dan Ostertag, ternyata mereka bertiga sudah terlibat bisnis narkoboy. Tak hanya itu, Fred bahkan membunuh teman sekolahnya sendiri saat pelaku memukuli Ostertag Junior. Ayah Fred yang mendapat informasi datang ke lokasi, membuat kesepakatan dengan ayahnya Ostertag. Hasilnya, Ostertag Junior dijadikan sebagai kambing hitam. Sejak itulah, Ostertag kehilangan rambutnya yang tiba-tiba rontok karena harus mendekam di penjara. Singkat cerita, tahun 2006, Ostertag dibebaskan dari penjara. Kala itu, Alex dan Fred menjemputnya. Tapi Ostertag memilih untuk menemui ayahnya dulu. Ternyata, Ostertag langsung menghabisi nyawa ayahnya karena dendam yang selama ini dia pendam. Fred mengajak Guil ke tempat persembunyiannya di sebuah rumah tua. Fred mengatakan dirinya terus diincar oleh kelompoknya sendiri karena mengetahui terlalu banyak tentang seluruh kejahatan mereka. Nora ditangkap sebagai umpan untuk mendapatkannya. Ellie sendiri dia tempatkan di lokasi yang aman yang tidak ada satupun orang yang tahu. Lalu apa hubungannya dengan Sonia yang ikut menjadi korban kekejamannya kelompok Fred? Kala itu, Guil dan Sonia adalah pasangan kekasih yang sedang dimabuk asmara. Mereka berdua diperkenalkan oleh Fred kepada antek-anteknya dalam sebuah pesta. Saat terjadi keributan, Fred turun tangan untuk membantu adiknya ini. Karir Fred sebagai petenis yang diidamkan ayahnya hancur karena Fred memilih untuk menjadi seorang gangster dan mafia yang menyelundupkan narkoboy. On va inonder le marché. Kala itu, Fred merekrut Sonia yang membutuhkan uang sebagai kurir narkoboynya. Sonia terpaksa harus bekerja banting tulang setelah perusahaan ayahnya bangkrut. Di sisi lain, hubungan asmara Sonia dan Guil saat itu mulai merenggang. Tugasnya menemani Ostertag untuk mengirimkan narkoboy agar polisi patroli tidak mencurigainya. Rencana mereka berhasil. Sebagai imbalannya, Sonia mendapatkan bayaran. Pekerjaannya terus berlanjut hingga suatu hari Fred memutuskan untuk pensiun dan tobat dari profesinya itu.
Tapi Alex dan Ostertag marah besar kepadanya, termasuk kepada Sonia. Untuk membebaskan Nora, Fred telah menyiapkan persenjataan berat. Il est chargé là? Ouais, fais gaffe. Di showroomnya si Alex itu, Guile melihat Nora berada di dalam mobil. Saat hendak menyelamatkannya, tiba-tiba si Alex muncul merebut senjatanya. Allez, ciao, Guillaume. Tak pakai basa-basi, Fred langsung menghabisi mantan koleganya ini. Tak diduga, Ostertag muncul melepaskan tembakan beruntun ke arah mereka. Fred langsung membalas tembakannya. Setelah baku tembak terjadi, Fred terkena timah panas di kaki dan bahunya. Nora langsung keluar dari mobilnya untuk memukul kepalanya si botak gundul ini. Saat dia lengah, Guile langsung menodongkan senjatanya. Guile ingin balas dendam karena Ostertag telah membunuh Sonia seperti ditampilkan di awal film Sonia meregang nyawa di dalam kolam renang. Ferme ta gueule. Ferme bien ta gueule. Terungkap, kala itu Fred ditangkap pihak kepolisian. Di malam itu, Fred datang ke rumah Sonia. Fred terpaksa membuat kesepakatan dengan polisi untuk menyerahkan Alex dan Ostertag jika dia ingin bebas. Karena itu, Fred menekan Sonia untuk memakai alat penyadap sesuai instruksi polisi. Tapi Sonia menolaknya karena dia ketakutan akan menjadi sasaran mereka. Terlebih, Fred menuduh Sonia dan Ostertag terlibat kisah asmara. Tak diduga, Fred yang kalap menenggelamkan Sonia di kolam renang. Di waktu yang sama, Ostertag melihat kejadian tersebut, tidak terima karena Sonia telah dibunuhnya. Karena itu, Ostertag memburu Fred hingga ke tebing laut. Fred mengakui perbuatan bejatnya itu. Saat dia akan menembak Ostertag, Guile lebih dulu menembak kakaknya hingga meregang nyawa. T'as tué Sonia, réponds-moi, putain! Arrête! Di akhir film ini, Guile dan Nora kini hidup bahagia merawat Alice. Dan setelah itu, film pun berakhir. Oke guys, terima kasih yang sudah menonton film ini sampai episode terakhir. Salam percelepotan duniawi. Keep enjoy.